الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن من ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Barakah yang dirahmati Allah, kecil tak disebut nama, besar tak disebut gelar. Semoga kita yang hadir di sini semua dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Izinkan kami memperkenalkan diri seperti protokol yang sudah menyampaikan tadi. Muhammad Fadli, dan asli saya orang Padang, ulama Yaya Piaman, suku Tanjung, ini Rawata, Muslim, Buru Bakara, turunan sisi Mangaraja, tiba di Piaman namanya Rajo, artinya Ajo, tiba sisi Mangaraja namanya Raja. Jadi Rajo ketemu Patu Basoko Rajo. Satu Raja Watak, satu Rajo Ajo Piaman. Tapi Ajo Piaman itu banyak tukang sate. Alhamdulillah sudah punya anak 2 orang. Dan saya ini baru pindah dari Dumai, pindah tugas dari pemerintah Kota Dumai, bagian Kesra, pindah ke pemerintah Provinsi Riau di kantor gubernur. Sekarang dari proses untuk di Biro Kesra. Jadi kalau adalah nanti urusan bapak-bapak dan ibu-ibu, anak Pak Lemuka, saya nanti urusan dengan Biro Kesra Provinsi. Alhamdulillah sudah masuk lebih kurang 1 bulan lebih di sini, dan dengan niat bersilaturahim, mudah-mudahan pertemuan kita ini akan menjadi pertemuan selanjutnya. Amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, kaji kita tentang persoalan menyempurnakan kebajikan. Surat Al-Baqarah yang saya bacakan tadi berbicara tentang bagaimana kita tidak boleh merasa paling baik, tidak boleh merasa paling soleh, tidak boleh merasa paling beriman, paling bertakwa. Kalau sudah ada rasa itu dalam hati kita, maka kata Rasulullah, hilanglah semua amalnya, tak ada nilainya. Karena niat kita diciptakan menjadi hamba Allah
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Taklah ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku, semata-mata kita beribadah kepada Allah, bukanlah merasa soleh, bukanlah merasa pintar, bukanlah merasa hebat, tetapi karena Allah. Begitu juga dengan urusan dunia ini. Bila sudah hadir kesombongan dalam hati kita, bibit kesombongan itu disebut dengan ujub. Apa itu ujub? Bangga dengan diri sendiri. Kalau bahasa kampung kami namanya mati karancaan saya. Ini apa? Nah, kalau itu sudah hadir dalam hati kita, maka nilai kita sebagai manusia itu akan rendah. Karena ketika kita berada pada titik kesombongan, maka situlah kita jatuh pada titik kehinaan. Walaupun kita haji sebentar, umroh sebentar, memiliki ilmu yang tinggi, bahkan seorang ulama sekalipun, tapi kalau sudah datang kepada dirinya sifat ujub yang mendasari kesombongan itu, jatuh hanya pada kehinaan. Dia lupa, qulillahu malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Katakanlah ya Muhammad, akulah Raja Maha Raja, kuasa Maha Kuasa yang bisa mengangkat derajat manusia kalau kehendaki dan menghinakan kalau kehendaki. Jadi kita ini bukan mulia, bukan hebat, bukan karena kehebatan kita, Pak. Tapi Allah yang mengangkat derajat kita. Bagaimana Allah mengangkat derajat kita? Yarfa'illahu alladziina aamanu wa ulul ilmi darajat. Allah mengangkat derajat manusia itu dengan dia beriman kepada Allah dan selalu menghambakan kepada Allah, tidak merasa dirinya paling hebat, dan dia menuntut ilmu terus-menerus tanpa merasa puas dengan ilmu. Itu dia. Jadi kita duduk di sini adalah dalam menuntut ilmu. Maka bila ilmu itu masuk, iman kita kokoh dan kita dinilai oleh Allah menjadi apa yang terbaik, bukan karena kita merasa terbaik, maka kosongkan dulu di hati kita rasa kesombongan, rasa bangga pada diri sendiri, dan merasa orang yang berilmu. Kalau nanti akan masuk ilmu itu. Nah, soalnya Pak, alhamdulillah. Baik, apa ilmu yang kita kaji di sini? Saya bukan mengajari, tapi mengingatkan saja yang terlupa, menjemput yang tertinggal. Mungkin sudah ada yang punya ilmunya, tapi lupa. Kita ingatkan kembali. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Apa kata Allah surah Al-Baqarah 177 tadi? Walaupun kalian merasa sempurna, bukan jangan tak sempurna belum. Ketika kalian sibuk sujud ruku, belum sempurna kata Allah. Allah yang kata apa? Maksudnya apa? Walakinnal birra man amana billah. Akan tetapi sempurnanya ibadah kalian, kebaikan kalian dalam beriman dan beramal dalam beragama adalah amana billah, beriman kepada Allah. Loh, Ustaz, kami kan sudah beriman. Beriman itu Pak, bukan persoalan iman di mulut saja. Duduk kita di sini belum jamin kita sampai iman kita pada akhirat kita. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, termasuk saya sendiri, ada yang bisa menjamin, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lancar sampai Muhammad Rasulullah ketika sakaratul maut? Angkat tangan. Ada yang bisa Pak? Yakin Bapak bisa mengucapkan itu? Tidak tahu. Tak yakin kita. Itu saja kita tak yakin. Macam mana kita nak sombong? Kalau kita bicara masalah sombong, masalah penguasa, masalah kekuatan, tak ada yang bisa mengalahkan Firaun. Ada yang bisa mengalahkan Firaun sini? Tidak ada. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Kalau kaya merasa kaya, ada yang bisa mengalahkan Qarun? Tidak ada yang bisa mengalahkan kita Qarun. Sejahat-jahat manusia, sehebat-hebatnya manusia, satu pun mereka tak akan bisa mengalahkan Firaun, tak bisa mengalahkan Qarun. Firaun paling jahat di muka bumi ini sampai berani ngaku Tuhan. Sejahat-jahat manusia di muka bumi sampai di kiamat, tak ada yang berani ngaku Tuhan. Betul Pak? Tapi yang tak bertuhan ada, tapi ngaku Tuhan tak berani. Firaun berani ngaku Tuhan. Siapa bisa mengalahkan Firaun? Itulah contoh bagi kita. Kalaulah kalian sombong kepada Allah, takkan bisa kalian mengalahkan Firaun. Tak usah ngomong, banyak ada yang bisa ngomong lagi. Siapa? Firaun. Kalau kalian merasa kaya, tidak ada yang bisa kalian mengalahkan Qarun. Qarun bagaimana? Bagaimana dia bisa membawa hartanya saja dengan kunci gudangnya dengan unta. Waktu sawit mereka baru longil, turun loh sawit itu kan. Apa dia menilai? Nah, baju aku Malaysia. Ini tidak ada. Ini mengingatkan pada kita kisah-kisah Al-Quran. Saya baca tadi ya, saya dari Pak Haji. Kisah-kisah Al-Quran. Salah satu kisahnya apa? Firaun dan Qarun itu.
Jadi tak perlu kita sombong. Kalau kita merasa kuasa, tak ada yang bisa mengalahkan Firaun. Kalau kita merasa kaya, tak ada yang bisa mengalahkan Qarun. Kalau kita hebat berternak, berwirausaha, tak ada yang bisa mengalahkan Sa'labah. Siapa Sa'labah? Yang berternaknya luar biasa, dengan 2 ekor kibas kambing yang besar jantan betina, berkembang sedemikian rupa sehingga dia lupa dengan nikmat Allah, merasa pintar sendiri, merasa hebat dengan berternaknya, akhirnya dihinakan Allah dengan mati di tengah hutan dimakan serigala. Jadi orang yang sudah merasa sombong itu pasti dihinakan. Qarun dihinakan oleh Allah, ditenggelamkan. Kemudian Firaun dimentinggalkan oleh Allah dalam lautan merah. Kemudian bagaimana Sa'labah mati di tengah hutan, tak ada satupun yang menolongnya. Dan banyak lagi contoh yang lain menjadi pembelajaran bagi kita, kisah-kisah dalam Al-Quran yang mengatakan kalau kalian berlaku sombong, banyak lagi yang lebih hebat, lebih sombong pada kalian. Nah ini dia. Maka Allah mengingatkan kita, amanah billah, beriman kepadaku. Bagaimana cara beriman kepada Allah? Tasbihul qulub wa taqwil lisan wa i'malul arkan. 3 kategori iman yang harus kita pahami dalam diri kita. Apa 3 kategori iman itu? Tasbihul qulub. Apa itu tasbih? Menghujam. Apa kira-kira pohon yang paling dalam akarnya, Pak? Pohon kurma, pohon kelapa, pohon apa lagi? Pohon beringin. Di masjid silaturahmi Rumbai itu, saya tengok batang pohonnya itu sampai jadi tanggul. Akarnya masuk ke aspal. Tak perlu lagi buat tanggul-tanggul kursi tidur, Pak. Cukup akar pohon. Tak bisa mengebut itu. Begitu kokoh dan kuatnya akarnya itu, tasbihul qulub, maka orang-orang beriman menghujam dalam kalbunya. Nah, boleh goyah. Wa taqil lisan, maka dia berkata dengan perkataannya. Maka tidak mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, tapi kata-kata yang keluar dari bibirnya adalah kalimat-kalimat yang baik. Jadi kalau kita melihat orang beriman tuh, Pak, kalau ngomongnya baik. Kalau ngomongnya tak baik, tak beriman ya. Goyang iman. Itu pancaran keimanan tuh, ngomongnya baik. Wa i'malu bil arkan, maka dia beramal dengan rukun. Nah, maksudnya apa ini? Maksudnya dia beramal dengan ilmu. Tahu dengan syariat. Tidak bisa suka-suka dia saja. Aku kalau nanti kaya, aku keluarkan zakatku 10%. Aku keluar zakatku sekian, berapa telinga, aku sedekah sekian. Tidak bisa seperti itu. Aku mengumpulkan orang miskin semua, aku bagi satu-satu. Nah, itu tak berilmu. Ya, tidak tahu dia kaidah. Berkurban itu juga. Tapi kita tak membahas kurban. Nanti panjang pula cerita sama selesai nanti. Jadi orang-orang yang beriman itu dia beramal dengan syariat. Tidak mau dia kebablasan. Di zaman Rasulullah SAW ada 2 orang hamba Allah sedang beribadah di dalam masjid. Satunya tidur, satunya lagi sholat. Di luar lagi mau masuk setan. Setan mau menggoda kedua hamba Allah ini. Maka dilihat Rasulullah, setan itu yang bisa melihat Rasulullah, yang bisa setan itu Rasulullah. Kalau kita tak bisa melihat setan, kalau ada di antara kita yang bisa melihat setan, ada setan dalam diri kita. Bukan mata gaib, mata hantu itu, Pak, ada setan kalau kita, ada jin. Itu kita yang berruqyah. Bukakan mata batin, tak nampak, atau setan masuk dalam. Jadi berkonfrontasi, berkoalisi dengan setan atau hukumnya. Jangan sampai. Jadi harus diruqyah Pak Imam. Enggak ada. Ada ustaz lagi viral kan, bisa ngomong setan kun fayakun. Itu setan mana? Dia perlu ruqyah. Ya, hati-hati Pak. Banyak sekarang dukun berafiliasi, berpenampilan seperti kiai. Bisa pula jin masuk ke botol. Berarti kan emang jin ya. Botol kan ada wadah, dan dia nampak jin, masukkan jin. Berarti ada jin dalam badan. Jadi Pak, kita nggak boleh bersekutu dengan jin, walaupun jin muslim sekalipun. Kalau ada jin muslim masuk tubuh kita, itu namanya jin fasik namanya. Gitu. Nah, kemudian ketika kita beribadah kepada Allah semata-mata karena iman kepada Allah, maka rukun dan syaratnya harus kita kerjakan. Amanah billah wal yaumil akhir, percaya dengan hari akhir. Kita percaya hari kiamat, percaya. Tapi kadang kita nggak percaya secara hakikat dengan hari kematian yang juga merupakan bagian dari hari akhir. Akhirnya hidup kita. Seolah-olah yang mati itu orang lain saja, kita tak mati. Ya. Seolah-olah yang di depan kita itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itulah orang lain, kita tak bisa mati. Padahal nanti kita akan menyusul dia. Makanya itulah punya takziah.
mengingatkan kita supaya kita ingat dengan kematian. Ada yang jamin kita pulang ini Pak masih hidup Pak? Tidak ada. Pertanyaannya adalah apa yang mau kita persiapkan untuk kematian ketika sholat kita biasa-biasa saja, zakat kita pun kurang, infak sedekah nggak pernah. Kalaupun infak sedekah 1.000 2.000 masuk kota infak tadi. Ya kan? Bapak mau masuk surga? Mau Ustaz. Surga mana? Surga Firdaus. Infak 1.000. Berkorban nak niyo. Zakat nak namu. Haji nak niyo. Ya kan? Dan segala macam umrah ibadah-ibadah yang lain tak mau mengerjakan. Dia mau masuk surga. Memangnya kamu punya orang dalam? Yang itu. Macam orang yang masuk jabatan tuh ada backupnya. Memang ada backup di surga tuh Pak? Tidak ada. Kembali pada amalan kita. Masalah kurban tuh berapa banyak yang tidak mau berkurban? Banyak. Di sini berapa Pak Ji? Kurban sapi Pak Ji? Yang berapa ekor? Berapa ekor semua terkumpul? 10. Tahun depan saya yakin bisa 50. Kalau tahu caranya. Tabungan kurban 2.750 berarti 2.750 itu sangat sedikit sekali, berarti 2.275.000 atau 270.000 per bulan. Tak usah kita buat seperti itu. Nanggung-nanggung sapi itu. Kita buat 300.000 sebulan. 300.000 sebulan kita bagi 30 hari berarti 10.000 per hari. Pokok sehari berapa? Lontong sehari berapa? Duduk di kafe sehari berapa? Di kades macam kawan berapa sehari? Beli pulsa paket segala macam minyak okto minyak onda berapa sehari? 10.000 sehari tak bisa kita berkorban. Masukkan beli tabung kurban, katakan pada tabung, ya Allah, aku beli tabungan ini setinggi kau, aku jadikan sebagai tabungan aman untuk berkurban nanti. Inilah yang di kendaraanku yang paling luar biasa nanti di surga, yang akan menyelamatkan, menggugurkan dosa-dosa setiap kurban. Maka ya Allah, aku beli ini tabung ke 10.000 per hari, berarti kali 30 jadi 300.000 per bulan. 300.000 dikali 10 bulan saja. Kau kamu rokoknya Pak nak tahan dari biar ada bulan rokok. 10 bulan jangan merokok atau selang-seling, ya kan? Pokoknya jatah 2 bulan pun nak tahan. Belum bisa hijrah Ustaz, berhenti merokok, belum bisa lagi Ustaz. 2 bulan tuh, ayat 10 bulan tuh sama merokok, ya Ustaz. Nah, masuk uang 10 sehari 300.000 per bulan kali 10 bulan berapa Pak duitnya Pak? Satu orang kurban 3 juta. Pak Haji, kalau dibalik 3 juta kali 7 orang 21 juta para kadang kami itu. Sampai 5 Pak Haji kamu motong. Kalau nak tolong motong opor kamu sholat yang tak pernah berkorban. Masya Allah. Persoalan kurban itu bukan persoalan piting ada piting, persoalan taat atau tidak taat. Itu aja. Inna a'tayna kal kausar. Aku yang kasih kalian nikmat. Amanah billah tadi. Yakin bahwa Allah yang kasih kita nikmat. Jangan mengaku kita hebat kata Allah. Inna a'tayna kal kausar, yang anak TK atau anak belum sekolah pun hafal ini. Tapi tak mengerti. Jangan sampai sama kita dengan anak TK. Inna a'tayna kal kausar, aku yang kasih kalian nikmat yang banyak. Fasholli. Kalau dah sadar kalian bahwasanya aku kasih nikmat, maka sholatlah, sujudlah pada, wanhar, berkurbanlah. Nah, yang terakhir kita lupa nih Pak. Inna syah, sesungguhnya siapa yang tak suka, yang benci dengan syariat kurban dan sholatku ini, inna syah ini agak walauta. Siapa yang benci dari engkau itu, wa'abtar, aku terputus dari kalian. Apa maksudnya? Aku kan tak tengok kalian. Nanti di pada masa orang-orang tak mau taat berkurban ini, padahal dia bisa sanggup untuk berkurban dengan kemudahan-kemudahan dengan tabung kurban itu sebenarnya bisa dia berkurban, tak mau juga dia berkurban, sepanjang hidupnya berusaha dia mengelak terus. Maka nanti di pada masa ketika kita berkumpul tak ada pertolongan selain pertolongan Allah dan syafaatnya Rasulullah, Allah dan Rasulnya tak akan menengok wajahnya. Itu konsekuensinya Pak. Mau Bapak beri seperti itu? Mau kita tadi tengok oleh Allah, tadi tengok oleh Rasulullah. Kenapa ya Allah engkau tak menengok waktu mukaku? Kenapa ya Rasulullah engkau tak beri syafaat, tak menengok aku umatmu? Aku umatmu ya Rasulullah. No, nih. Aku tak akui engkau sebagai hambaku dan aku tak akui engkau sebagai umatku kata Rasulullah. Kenapa? Karena selama engkau hidup di dunia engkau
tak pernah lihat dan tak pernah tengok, tak pernah patuh dengan syariatku. Itu konsekuensinya. Nah, pilihlah sama kita sekarang. Mau diakui Allah nanti sama Rasul di yaumil mahsyar atau tidak. Itu kan pilihan, sudah akan ciptakan. Kalaulah kita sudah paham pada malam ini hakikat tentang berkurban itu persoalan taat dan taat. Hakikat dasarnya Ibrahim menyembelih Ismail, bukan piti. Kenapa Ibrahim mau menyembelih Ismail? Karena taat. Paham Bapak Ibu? Taat. Insya Allah Haji tahun depan 30 ribu. Masya Allah. Amin. Taat. 10.000. Dan habis saya potong rumah masuk langsung ke celengan. Beli celengan. Marahlah celengan itu 30.000 pun ada. Ya. Yang pikir sedunia sudah Pak. Mati awak juga jual. Ya, mati awak nanti ada juga ngurus solat. Ya. Tapi yang di akhirat nanti tak akan ada yang bantu kita. Hanya amalan kita yang bisa bantu kita. Maka amanah billah wal yaumil akhir. Kita harus tahu betul dengan hari akhir kita. Yaumil akhir. Wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, ada para malaikat yang mencatat amal ibadah kita. Kiri dan kanan selalu berdampingan dengan rakib dan atid kita. Wal kitabi wan nabiyyin, Al-Qur'an yang ini harus kita baca. Jangan sampai enggak dibaca, karena nanti yang menjadi pembela kita di azab kubur itu, di alam kubur, alam barzakh itu dua hal. Apa kata Allah dalam surat As-Sajdah? Besok insyaallah Sajdah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Itu doa siapa itu Pak Ustaz? Pak Imam? Doa mayit. Mayit dalam kubur. Bukan doa kita yang lagi itu. Itu doa si mayit dalam kubur. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, absarna, sudah kami lihat ya Allah, wa sami'na, sudah kami dengar ya Allah, sudah kami rasakan bagaimana mengerikannya azab kubur itu, bagaimana mengerikannya dalam kubur itu, sendiri tanpa ada bisa membantu. Sesayang-sayangnya bini laki atau laki bini, anak dengan orang tua dengan anak, tak bisa menolongnya. Terputus semua amal kecuali 3 perkara. Ila matabana in qata amalu sadaqatin jariyatin wa ilmun yantafa'u bihi wa nusalin yad'una. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang saleh, itu yang dia menolong. Selebihnya tak ada yang menolong. Maka ternyata seorang mayit yang alam kubur itu berdoa kepada Allah, ya Allah, kami sudah lihat, kami sudah dengar bagaimana mengerikannya azab kubur itu ya Allah, farji'na. Apa maksudnya? Kembalikan ya Allah, nak tanduk kami ya Allah. Balikan kami ke timur minggu ya sehari ya kita. Na'mal sholihan inna muqinun. Pasti ya Allah kami akan beramal soleh. Walaupun cuma 1 hari ya Allah. Dan sepakat Imam Azhar mengatakan, apa amal soleh yang diminta oleh si mayit ketika minta bangkit ke atas muka bumi lagi walaupun cuma 1 hari untuk amal soleh, yaitu sedekah. Itu dia, salah satunya kurban adalah amalan sedekah. Selebihnya apa lagi? Quran. Orang yang menjadi sahabat nanti di yaumil mahsyar, di alam kubur itu 2 amalan, yaitu yang rajin membaca Quran dan yang kedua adalah yang rajin sedekah. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Allah tidak katakan, Rasul tidak katakan orang terbaik itu dengan segala macam bentuk kemuliaannya, tapi Allah katakan dan Rasul katakan, khairukum man ta'allama al-Quran, sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan wa'allam, dan mengajarkannya. Jadi kalaupun kita tak pandai membaca Quran Bapak dan Ibu, paksakan diri kita itu untuk membaca Quran. Salah satu mukjizat Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran kata Rasulullah, walaupun terpatah-patah, maka sudah dapat baginya 1 pahala. Tetapi kalau dia membaca Quran yang fasih, maka sesungguhnya membaca Al-Quran bersama para malaikat. Jadi tak ada berdosa kita dalam hal konteks belajar, tak ada berdosa baca Quran walaupun kita masih salah-salah. Paksakan diri kita baca Quran. Apalagi kita para suami, tidak bisa jadi imam di rumah tangga. Istri dah berharap, wahai suamiku, wahai abangku, wahai bapak, wahai ayah, jadilah engkau imam depan kami jadi makmum. Ya Bu? Begitu kan Bu? Kan ibu menikah dulu rencana minta jadi imam suami kita, tetapi sampai sekarang tak jadi imam juga. Kenapa? Dia tak pandai baca Quran. Nak memaksakan diri baca Quran.
hal yang prioritas yang dijadikan syarat jadi calon menantu laki-laki kita, pandai baca Quran. Sesuai Pak? Kita harus baca Quran dulu. Ya. Kamu promosikan guru ngaji Pak Imam. Kalau belum nih, tapi Pak Imam udah beristri kan. Yang lacang-lacang, cari hafiz Quran baru. Kalau ada ibu minantu orang yang kepalanya Al-Quran, hatinya Al-Quran, selama rumah tangga anak ibu sampai ke anak cucu. Oh, dicari enam penghasil kerajo, 5 Pertamina, di Cepro segala macam pejabat, nah itu cari dulu. Ya, kamu dulu menikah jadi bini kamu ngaji itu mulai ibu ngajinya. Menghadapi jadi, ya. Tapi berkahnya luar biasa Al-Quran. Memang mujizat luar biasa. Suatu saat ketika suatu maghrib, sebelum saya diiyakan oleh mertua, saya numpang sholat di rumah itu, tidak tahu masjid di mana, musola di mana, numpang sholat, ikutlah berjamaah keluarga di situ. Jadi imam awak, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, sampai selesai berdoa lagi. Allahumma antas salamu minkas salam. Selesai berdoa, dipeluklah saya dengan calon ibu mertua. Ini menantu kami. Indah ceritanya, luar biasa. Kalau mau selamat, dan ternyata apa terjadi? Sayalah yang mensolatkan, memandikan dengan jenazah dari mertua saya sendiri. Apa kata jamaah di situ masa situ? Beruntung ibu punya menantu. Ini yang kita cari Pak. Lain jamin apa-apa beko mati anak laki-laki apa nak punya jenazah Pak. Kalau nak dapat menantu nan soleh, anak nak lo soleh lo, nak lo pandai baca Quran, menantu nak lo sama saudanya. Mati beko siapa? Pak Imam ya lah. Pak Imam menyerahkan jenazah bapak kami untuk Pak Imam. Kira-kira kalau awak aku arwah itu apa kira-kira Pak? Ya kurang ajar dia saudara. Waktu itu dan keadaan kalian dari mati ujung darah dan cebuan kalian mandian kalian ketek dulu dan mati dan serahkan ke Pak Imam tadi. Nah, ada jalan pandai kalian jadi sholat jenazah. Jadi imam pun ada. Siapa di antara anak-anak laki-lakinya yang jadi imam? Pak Imam sajalah. Banyak macam itu Bapak Ibu. Tapi kalau di sini enggak, di sini saya yakin pasti anak-anaknya yang paling bagus. Amin. Ini dia. Maka carilah yang agamanya. Kalau agama selesai, rezekinya melimpah nanti Bapak Ibu. Buktinya mantan guru ngaji, kerajaan untuk guru ini. Kan ada rezeki tak terduga ya Allah. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allama. 10 tahun jadi guru ngaji, mungkin di situ keberkahan dari Allah, dilancarkan semua rezeki. Tapi jadikan rezeki kita wasilah kita untuk mengajak umat dekat pada agama Allah. Itu kita cari Pak. Jadi Bapak dan Ibu, ini hikmah kita dalam beriman beramal kebaikan. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, setelah kita beriman pada hari akhir, para malaikat kita sudah paham dengan segala bentuk tanggung jawab dan kita mawas diri dengan bagaimana malaikat mengawasi kita, dan kita baca dan kita yakin dengan suatu masalah para nabi dan rasul. Wa aqim. Terus apa lagi? Wa atal mala ala hubbih dawil qurba. Kalau kau punya harta benda yang bisa disedekahkan, maka sedekahkan hartamu terutama kepada zawil kurba. Siapa zawil kurba Pak Ibu? Kerabat. Ikut nak kakak beradik, cik rumah macam kakak ayo. Susah itu apunya, adiknya, kakaknya, bagian saja. Ada kejadian macam itu Pak Haji? Banyak ya. Susah adiknya, susah kakaknya, bagiannya. Padahal Allah katakan bukan wa'atal mala ala hubbih dzawil qurba. Berikanlah harta yang kamu cintai itu kepada karib kerabatmu, sedekahkan. Jadi di sini maksudnya bukan zakat Bapak dan Ibu. Kalau zakat itu kotoran harta, 2,5%. Ibarat ini kue dicuil sedikit. Nah, ternyata adik kita punya keponakan, kalau paku kacang berimbiang tampurang lenggak-lenggokkan di bawah orang kasuraso. Anak dipangku kemanakan membiang pulang kampung mempertengahkan dan sampai negari binaso. Dengar Pak. Nggak bisa. Islam mengajarkan juga seperti itu. Jangan memikirkan diri sendiri, jangan keluargamu sendiri, tapi lihatlah orang sekitar kamu. Maka ketika ada anak kemenakanmu susah, dia punya kepandaian, dia pintar mau sekolah ke Jakarta, ke UGM, ke UI sana,
ternyata tak bisa karena biaya tak ada, maka berapa mintanya? Bang, tolonglah bantu kemana-kana bang, kok piti para doli mau balik juta. Awak ada piti. Kalau bini nyoelo, kalau bini cika orang lo, wah ini piti kira ini. Ya, aku cari bini nana elo yang bujang ya. Ada macam lain. Jadi apa katanya? Berikanlah kepada mereka. Jangan zakat dikasih 10 juta, kita punya penghasilan zakat 2,5% cuma 250.000. Ini para lu pikir 5 juta. Dia kira 50.000. Tidak selesai masalah. Maka dulu ke kerabat kita, keluarga kita. Zakat itu apa? Dilain dari keluarga kita. Jadi kita punya namanya mahram mu'abbad wa ghairu mu'abbad. Apa itu mahram mu'abbad? Yang ada hubungan tali darah dengan kita, dan ghairu mu'abbad yang ada hubungan perkawinan kita. Selagi itu terkait dengan darah, selagi itu terkait dengan pernikahan, maka kita punya tanggung jawab untuk menyelamatkan mereka dari segala kemiskinan maupun dari azab neraka nanti kelak. Hu ampusakum wa alikum nar, itulah bingkainya semua. Bukan kita punya ayah, punya induk, punya kakak, punya anak, punya istri. Tidak itu saja. Itu nampak pantun-pantun nominal tadi. Mahram mu'abbad wa ghairu mu'abbad. Ada hubungan darah, ada hubungan pernikahan, samping kiri kanan muka atas, dalam muka belakang segala macam. Maka itu menjadi rangkulan kita untuk bersama-sama terhindar dari api neraka. Jadi zakat kemana Ustaz? Selain itu, kalau masih ada hubungan kerabat kita, bantu dengan kasih sayang, bantu dengan cinta, bantu dengan harta yang ingin menyelesaikan masalahnya. Tapi kalau yang zakat yang itu diberikan kepada di luar Islam, di luar dari saudara kita yang karib kerabat. Kenapa? Karena Allah mengatakan saudaramu bukan yang mahram mu'abbad wa ghairu mu'abbad aja, bukan ada hubungan pernikahan saja, bukan yang hubungan darah saja, tapi saudaramu juga ada seiman, seakidah. Itulah zakat namanya. Jadi Bapak dan Ibu, Al-Quran sudah menggariskan di situ, wa tanmala al-qatila bil qurba wal yatama wal masakin, barulah anak yatim. Kenapa anak yatim Ustaz? Karena anak yatim itu pasti mengharapkan belayan kasih sayang, bantuan dan hak yang sama seperti anak yang lain, karena anak yatim adalah anaknya umat Islam. Maka dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, barang siapa yang punya anak yatim dalam setiap rumahnya, maka hiduplah keberkahan di situ. Wal masakin, baru orang miskin, wa bin sabil, baru orang yang tersesat dalam perjalanan atau bekal habis dalam perjalanan musafir, tak cukup bekal. Wasailina wa firiqab, dan maupun hamba sahaya, tapi hamba sahaya tak ada lagi sekarang. Tak masuk dalam sekian kajian hamba sahaya. Kemudian apa lagi? Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Kalau kita berjanji, tepati janji. Kalau kita berutang, kita bayar utang. Utang yang banyak, misalkan biasa utang yang ketek-ketek, anjing apa ya? Coba apa-apa, pikir balik. Utang bakwan di sekolah makan 3 bayar cie, lah bayar. Pernah luar? Aku salah, pernah saja. Itu baru saat pikir berlanjut lagi orang kayak wah sih, kepada lapar. Makan 3 bakwan bayar cie. Lain dibayar utang itu gini Pak. Lain ada tukang membantu lain. Ustaz sama saya juga termasuk dulu. Namun jawab dulu anak ABG macam ini. Kalian, lapar pari melanjut orang makan 3 bakwan bayar cie. Kamu turik banyak kata pihak sekolah itu mau carilah meninggal juga orangnya. Ambo dia ke ahli warisnya, piti 100.000. Apa bapak aja? Ambo dulu waktu sekolah sih kuning mantuan man dulu orang panggil dulu. Makan bakwan 3 bayar sih. Nah bahagia dong Pak, nak terima masak lah, mau nak jadi masuk surga gara-gara bakwan. Pak, bajilin ambo nak jadi masuk surga gara-gara bakwan. Karena keren. Stop dulu baji, kenapa? Bakwan bayar deh. Jadi kalau ada yang mau itu Pak, tolong dibayar. Artinya apa? Yang kecil-kecil saja diminta pertanggungjawaban, apalagi yang besar. Jadi tolong Bapak dan Ibu termasuk saya pribadi, jangan bangga, jangan merasa tenang, merasa nyaman ketika hutang belum dibayar. Biarlah habis harta kita lebih mulia ketimbang kita berhutang. Kan begitu. Jadi hutang Pak.
Kalau lah mati itu nanti mati tiba-tiba terkatung-katung lagi itu antara langit dan bumi. Utang bapak macam mana Ustaz? Utang mantu ada perjanjian tuh. Apabila bapak mati, utang lunas. Ya. Saya biasa pegawai meminjam di Bank Riau ke Syariah, tapi kita semuanya pedang. Pak, ini Pak, Bu, ini Bapak udah minjam duit kan untuk membuat rumah Bapak di Bank Riau ke Syariah. Jadi kalau Bapak minjam ini, kalau mati nanti Bapak, Bu ya Bang, nanti Bapak nanti, Bapak habis utangnya. Bisa orang aja apa jangan mau mati ya Bang minjam duit. Itu kan dia. Lalu itu selesai. Tapi kalau hutang-hutang seperti tadi, bayar lah Pak ya. Turilah sekolah dulu dia. Kalau ada bapak tu mau bagi. Ya ingat ya Pak ya. Nak keren awak kadang-kadang bapak nak jadi keserbuan. Wal mufuna bi hari kita hadu. Kalau berjanji tepati janji. Titi bisa besolah buat janji bisa mungkin untuk dipatah paminan. Jangan berjanji kalau tak sanggup menepati janji. Yang ngacokkan PHP itu anak awak. Pak, beli donat pulang dia Pak, beli burger Pak ya, bisa Pak ya. Iya, mantu tapi beli dulu. Nah gitu. Tentang serba salah gitu. Itulah kan. Bapak Ibu yang kami muliakan, wal mufuna biha idza amadu wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba'si. Yang terakhir, sabarlah ketika apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Sabar ini bagaimana Ustaz? Buatan emosi nasib awak. Sabar itu bukan berarti menerima nasihat padanya, tapi ada ikhtiar kita. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu sudah bersungguh-sungguh, maka kamu serahkan semua kepada Allah, maka disitulah letak kesabaran. Tapi kalau bersungguh-sungguh tidak bisa. Belum boleh sabar. Di toko kalau di kawan mah sabar. Ya. Diambil laki ada berapa sabar? Yo ya Bu. Nih Bu, enggak bisa saja. Itu ya. Jadi ini yang perlu kita pahami, bahwasanya kesabaran itu. Tapi ketika agamamu dihina, Rasulmu dihina, Allah, Tuhanmu dihina, kita diam saja, kita tenang merasa tidak ada masalah. Ya, sudahlah, ini namanya negara modern, berpikir modern aja kita. Zaman sekarang zaman terkinian ini jangan usah ribut-ribut, kan gitu kan Pak? Ya Pak? Jadi kalau sudah seperti itu, apa kata Buya Hamka? Kalau agamamu dihina, Allahmu dihina, Rasulmu dicaci, Quranmu dihina, maka engkau tidak marah, maka ganti bajumu dengan kain kafan, kata Buya Hamka. Ini sekarang kita di zaman akhir zaman, penuh fitnah, penuh propaganda. Jadi bapak dan ibu, yang kita khawatirkan bukan kita semua, saya ini mungkin belum khawatir, tapi nanti anak cucu kita yang nanti akan besar hidup nanti ke depan, kalaulah tidak kuat pokok imannya, apa terjadi Pak? Ngeri kita membayangkan. Tak pandai dia baca Quran, sibuk dengan HP aja, main TikTok aja kerjanya. Ada lagi ikut aja jangan. Asal dulu si TikTok bunyi sekali, itu dah kena saraf itu. Tolong Bapak Ibu perhatikan anak-anak kita. Kalau lah begini-begini segala macam dengan segala teknologi dia terlalu kebablasan, maka terjadi nanti tak ada harapan lagi. Tak ada harapan. Hancur negara kita ini. Dan sekarang alhamdulillah kami bersama Ustaz Doni Putra menggagas program anak muda di Pekanbaru dengan Sahabat Hijrah. Jadi tolonglah anak-anak Bapak Ibu nanti bawa ke sini gabung bersama Sahabat Hijrah. Itu salah satu prioritasnya adalah menghindarkan anak generasi muda kita ini dari bahaya LGBT, narkoba dan pergaulan bebas dan segala macamnya. Kita hadirkan kepada mereka generasi Quran. Setuju Bapak Ibu? Remaja Masjid Al-Barokahnya harus kita hidupkan betul-betul. Insya Allah, tak usah pikirkan di ustadznya, bara pintu ustadz segala macam, tak usah. Kita programkan. Ini amal ma'ruf nahi munkar. Kalau lah rusak saronyo anak-anak muda kita, siang akan menyelamatkan negara apa itu. Jadi mohon maaf dengan kedatangan saya kali ini, saya mengingatkan kita semua bukan mendondisikan Bapak Ibu tidak merasa nyaman, tapi mengingatkan menjadi amal ibadah kita semua Bapak dan Ibu untuk menyelamatkan generasi muda kita, termasuk menyelamatkan keluarga kita, jamaah kita. Mari kita sempurnakan kebaikan ini dengan sebaik-baiknya, tak setengah-setengah hati. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum
mubin. Wahai umat Islam, wahai orang beriman, masuklah dalam agama Allah dengan kafah, totalitas, jangan setengah niat, jangan setengah hati, jangan setengah usaha. Wala tattabi'u khuwati syaitan, jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan itu pintar, syaitan itu cerdas, pandai dia. Nyo datang kawan nak bantu syaitan, nak bantu genderuwo, kuntilanak, segala macam apa. Nyo datang macam kiai kadang. Begitulah caranya iblis menggoda Adam dan Hawa. Datang seperti sahabat yang paling akrab, tetapi menjerumuskan. Tapi nak ustaz menggoda, ya. Itu pekerjaan setan. Maka dia dengan lembut, dengan pintar, dengan cantik mainnya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dibisikkannya ke dada-dada manusia. Maka karena itu kita harus mawas diri. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bukan kawanmu, tapi musuhmu yang nyata. Maka karena itu Bapak dan Ibu, setan di dunia ini ada berbentuk halus, ada bentuk kasar. Ada wujud setan berwujud manusia. Kita harus hati-hati. Maka semarakkan masjid kita ini, Al Barokah ini, baru nampak berkahnya kalau ramai anak mudanya di sini. Bila sudah ramai masjid oleh anak muda, subuhnya berjamaah ramai seperti sholat Jumat, disitulah kebangkitan umat Islam. Insya Allah, mari sama-sama kita untuk meraih kebajikan yang sempurna ini yang dihimbau oleh Allah kepada kita semua. Dan Allah katakan, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Demikianlah Allah akan berikan karunia-Nya kepada yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Maha luas segala kekuasaannya dan juga Maha luas segala ilmunya. Bapak dan Ibu, demikian yang kami sampaikan. Dan lebih kurang saya mohon maaf. Mari sama kita rapatkan barisan untuk membentuk generasi kita, untuk membentuk keluarga kita, untuk membentuk masyarakat kita, jamaah kita, lingkungan kita, bahkan bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang Qur'ani, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.